Koko adalah gorila yang diklaim sebagai gorila tercerdas yang pernah ada. Dia bisa menguasai 600 lebih bahasa isyarat. Dia juga bisa melukis. Bahkan dia juga bisa mengajari bahasa isyarat gorila lain yang bernama Mikael. Tidak hanya cerdas, ternyata Koko juga memiliki empati. Terbukti dia sangat menyayangi kucing peliharaannya. Iya, dia punya peliharaan. Dengan segala kecerdasan yang dimiliki Koko, diperkirakan memiliki IQ sekitar 85-90. Sementara IQ rata-rata manusia itu sekitar 100. Tapi tahukah kamu bahwa menurut data World Population Review, IQ rata-rata orang Indonesia itu hanya sebesar 78,49. Apakah kita bisa dibilang lebih kurang cerdas daripada Koko si gorila? Apakah benar seperti itu? Intelligent Quotient atau yang biasa kita sebut dengan IQ merupakan suatu indikator untuk mengukur kecerdasan seseorang. Kecerdasan yang dimaksud yaitu kecerdasan yang terbentuk atas proses pembelajaran dan pengalaman hidup. IQ menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir, mengingat, memahami, mengevaluasi, mengolah, menguasai lingkungan, dan bertindak secara terarah. Biasanya, IQ memiliki kaitan yang sangat erat dengan intelektual, logika, kemampuan menganalisis, pemecahan masalah matematis, dan strategis. Melansir data dari World Population Review, IQ rata-rata masyarakat Indonesia itu berada di urutan ke-130 dunia. Indonesia menempati negara dengan IQ nomor 2 terendah di Asia Tenggara, hanya unggul tipis dari Timur Leste. Dalam situs yang sama, Indonesia tercatat memiliki jumlah populasi sebanyak 275 juta orang. Dari jumlah ini, rata-rata IQ masyarakat Indonesia berada di angka 78,49. Jadi menurut data ini sudah pasti IQ orang Indonesia tergolong sangat rendah. Jadi apakah memang benar kecerdasan orang Indonesia itu lebih rendah daripada gorila? Jawabannya ya tidak, karena yang pertama, IQ 90 yang dianggap dimiliki oleh si Koko gorila itu adalah IQ yang tertinggi yang dimiliki oleh seekor gorila. Yang pada umumnya gorila itu ber-IQ sekitar 60-70. Koko adalah pengecualian, jadi 90 itu bukan nilai rata-rata kecerdasan atau IQ dari gorila. Yang kedua, kecerdasan itu bukan cuma IQ. Ada EQ untuk menilai kecerdasan emosi, seberapa baik dia memanajemen emosinya, seberapa tinggi empatinya, atau seberapa bisa dia merasakan emosi orang lain. Ada juga SQ untuk menilai kecerdasan spiritualnya. SQ ini didefinisikan sebagai kecerdasan untuk mengembangkan kapasitas seseorang dalam mencari makna hidup, visi, dan nilai-nilai hidup. Tapi validkah World Population Review untuk mengatakan bahwa masyarakat kita adalah orang yang tanda kutip terbelakang karena memiliki IQ yang rendah? Saya sangat tertarik dengan tulisan oleh Pak Jaya Suprana. Dalam tulisan tersebut menggambarkan bahwa beliau adalah salah satu orang yang tidak mau mengakui hasil atau data dari World Population Review. Menurut beliau, bagaimana mungkin bisa membuat nilai rata-rata dengan hanya menggunakan korespondensi yang hanya ribuan orang? Sementara negara Indonesia memiliki 270 juta jiwa. Ya, kalau dipikir-pikir betul juga, saya pun tidak pernah mengikuti tes IQ yang dilakukan World Population Review. Masa rata-rata IQ orang Indonesia hanya diwakilkan dari beberapa ribu orang saja? Kan bisa jadi kalau semua orang Indonesia dites misalnya, ternyata angkanya lebih dari 78,4. Atau malah sebaliknya ya. Alasan berikutnya menurut Pak Jaya Suprana, tingginya IQ itu tidak bisa dijadikan patokan orang ini cerdas atau tidak. Tingginya IQ itu ya hanya masalah kamu benar tidaknya menjawab pertanyaan dalam tes IQ. Jika sudah tahu cara menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam tes tersebut, ya tentu saja nilai IQ itu sangat tinggi. Itulah yang dikatakan atau menjadi statement dari Pak Jaya Suprana menurut berdasarkan pengalamannya ketika dia mengikuti tes IQ. Tapi coba kita abaikan dulu data soal IQ rata-rata Indonesia yang 78,4. Di luar valid atau tidaknya data tersebut, yang pertama coba kita melihat realita dalam pendidikan kita. Hasil survei PISA 2018 menempatkan Indonesia di urutan ke-74 alias peringkat ke-6 dari bawah. Kemampuan membaca siswa Indonesia memiliki skor 371 yang berada di posisi 74. Kemampuan matematikanya mendapatkan 379 berada di posisi 73.
Dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi 71. Urutan 74 dari 80 negara yang disurvei. Itu kan agak wadidaw ya. Tapi apalagi itu PISA? PISA merupakan singkatan dari Program for International Student Assessment. Ini adalah sebuah program evaluasi yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD untuk mengukur kemampuan siswa di berbagai negara di seluruh dunia. PISA ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dan setiap kali dilaksanakan ribuan siswa dan berbagai negara diundang untuk mengikuti tes yang berfokus pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks dunia nyata. Dari hal ini kita tahu bahwa memang sistem pendidikan kita agak kurang. Ini juga sudah pasti memiliki korelasi dengan rendahnya IQ yang dimiliki masyarakat Indonesia. Karena tinggi rendahnya IQ salah satunya terbentuk atas proses pembelajaran, dan pembelajaran yang kita dapat secara formal itu ya tentu saja dari sistem pendidikan kita. Yang kedua, coba kita melihat realita di kehidupan sehari-hari. Bagaimana masyarakat kita menyikapi semua persoalan yang ada. Bagaimana masih banyaknya orang yang menyelesaikan masalah dengan adu jotos. Bagaimana juga kita masih kesulitan berpikir dengan logika yang baik. Kita tidak pernah sadar dan tahu bahwa kita seringkali berpikir dengan logika yang cacat, seperti ad hominem dan jumping conclusion. Kita juga tidak bisa membedakan hubungan sebab akibat dan korelasi. Kita juga tidak terbiasa berpikir kritis. Bahkan jika di sebuah lingkungan ada yang mencoba berpikir kritis, bisa dibilang aneh dan banyak tanya. Kita juga tidak terbiasa berpikir rasional, yang membuat kita sering dipermainkan oleh pihak-pihak yang pandai memainkan emosi dan keyakinan kita. Bahkan banyak dari kita pun juga anti terhadap sains atau ilmu pengetahuan. Kita lebih senang menikmati teori-teori konspirasi dan menganggap sains itu sesuatu yang sesat. Dari semua fakta dan realita yang ada di luar data WPR itu valid atau tidak, setidaknya kita harus menerima bahwa IQ kita memang terbilang rendah di antara negara-negara maju dan berkembang lainnya. Menerima hal ini adalah sesuatu yang penting, karena kita akhirnya tahu jika memiliki problem dalam hal ini. Dan inilah langkah pertama untuk kita menuju ke arah perbaikan dan bersama-sama mencari dan menemukan solusinya. Ya, kalau kita mau, kalau tidak mau juga kan tidak apa-apa. Kecoa itu tidak punya IQ juga hidup-hidup saja, malah bertahan 250 juta tahun di panggung kehidupan ini. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.